Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke tutorial yang part kedua untuk e-learning SMK Negeri 1 Tangerang. Yaitu langsung saja kita buka e-learningnya di alamat lewat website SMK Negeri 1 Tangerang. Kemudian kita masuk e-learning, Gmail Sata, masukkan emailnya. Kemudian kita akan masuk ke halaman ini, karena kemarin kita buat contoh yaitu kelas X jurusan TKA, kemudian mapel kimia. Yang pertama-tama setelah kita membuka yaitu untuk mengubah mode ubah, yaitu caranya kita klik pojok kanan atas, hidupkan mode ubah. Nah, kemarin kita mempelajari bagaimana cara membuat materi. Untuk sekarang yaitu bagaimana cara membuat tugas atau kuis. Yang pertama tetap sama, yaitu kita ambil contoh di KD pertama, kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Untuk yang di sini ada banyak macam tugas, sebenarnya ada assignment, choice, database dan lain-lain, kuis, obrolan dan lain. Kita bisa menggunakan untuk yang pertama yaitu assignment. Dan kita klik tambah. Nah, ini assignment name kita beri nama tugas, misalkan tugas tangan harian store. Deskripsinya misalkan ini yang contoh deskripsinya. Untuk additional file ini kita bisa tambahkan materi tambahan atau soal, tapi kita upload dalam bentuk file, tapi juga bisa dikosongkan. Atau mungkin ada perintah yang lebih kompleks lagi. Kalau di deskripsinya hanya sedikit, kalau additional file nanti kita upload file dalam bentuk Word atau PDF. Perintah untuk mengerjakan soal bisa ditaruh di situ dan diupload di sini. Kemudian availability kita bisa izinkan kiriman dari ini. Kalau kita setting aktif, maka tugas akan bisa dikirim mulai tanggal 8 Juli jam 00. Kemudian budget kalau kita deaktifkan, maka ini adalah akhir dari tanggal 15 ini. Kalau kita set tanggal 15, jadi siswa setelah tanggal 15 tidak akan bisa mengirim tugasnya. Kalau cut off date ini kalau kita aktifkan, kalau kita semisal dari tanggal 8 sampai 15, setelah di tengah-tengah hari itu kita cut tugasnya, langsung ditutup, ini bisa diaktifkan. Remind migrate file ini untuk notif untuk kita sebagai guru menilai tugas dari siswa. Kemudian pada submission tipe ada dua pilihan, yaitu siswa nanti untuk mengirimkan tugas harus mengirimkan berkas ataupun menulis pada sistem. Kita bisa pilih dua-duanya atau pilih satu-satunya. Kalau misalkan teks daring kita aktifkan, maka batas kata pun kita harus aktifkan. Misalkan kata yang bisa dituliskan maksimal 500 karakter itu. Ini jumlah maksimum berkas yang dikirim itu maksudnya setiap siswa misalkan ada lebih dari satu file, nah itu filenya paling banyak 20. Nah, ini bisa disetting menjadi berapa, misalkan 5. Ukuran maksimum pengiriman itu sebesar 88 itu per siswa. Ini kalau misalkan kita tipe berkas yang diterima misalkan memilih berkas hanya file tertentu saja, tapi kalau semisal tidak, diabaikan saja. Dan backpack tipe ini dilewati saja. Ini pada nilai ini ada tipe poin,
Terus ini bisa dilewati juga, tapi kalau misalkan ini untuk yang nilai untuk lulus ini bisa dikasih yaitu KKM. Tapi misalkan pada menu nilai ini dibiarkan tidak apa-apa. Dan pembatasan akses seperti kemarin hanya siswa tertentu saja, kalau tidak kita batalkan dan kita simpan kembali ke kursus. Untuk menilai hasil tugas siswa, kita bisa klik lagi tugas yang sudah kita buat tadi, klik ini ada tersembunyi saja, berarti tidak, partisipan belum, kosong, submitan 0, negatif 0. Jadi karena ini siswa belum ada yang masuk dan belum dilayani, maka masih 0. Nanti untuk melihat semua tugas yang sudah terkirim bisa klik view all submission. Atau enggak kita back lagi, di klik sini, klik ulangan lagi, kemudian nilai untuk menilai. Karena ini siswanya masih belum ada yang mengirim tugas, maka sini masih kosong. Nanti di sini ada form untuk menilai nilainya berapa. Kalau sudah, nanti simpan dan biarkan selanjutnya. Segitu terus sampai selesai. Dan kita akan kembali catatan yaitu untuk tugas, karena tugas itu ini ada KD 1, 2, 3, misalkan semua sudah di set tugas masing-masing setiap KD, harap untuk setiap tugas untuk disembunyikan terlebih dahulu. Itu caranya, yaitu dengan ini dari tugas, klik ubah, kemudian sembunyikan. Karena nanti kalau tidak disembunyikan dari siswa, misalkan KD 1 sudah diisi dengan tugas, KD 2 juga tugas, 3 juga sudah, maka semua akan mudah dikerjakan siswa. Jadi nanti tidak berurutan. Jadi untuk menangannya bisa di set di tanggalnya, yaitu bisa di bab pengaturan. Ini dari availability, kalau tidak itu disembunyikan terlebih dahulu, itu dengan ubah kemudian sembunyikan. Kemudian untuk lainnya juga sama 2, 3. Kemudian ada aktivitas lagi yaitu berupa kuis. Yang kita klik kuis, kemudian kita klik tambahkan ini nama, misalkan harian 2, deskripsi bisa dilewati. Untuk timing, nah ini nanti misalkan kuis itu mau dimulai tanggal berapa dan diakhiri tanggal berapa. Misalkan saya set ini tanggal 8 pukul 8 pukul 11. Jadi siswa nanti akan bisa mengakses mengerjakan tugas mulai hanya tanggal 8 dan mulai jam 7 sampai jam 11. Lebihnya enggak bisa mengerjakan. Kemudian nanti misalkan ini dibuat 20 menit. Jadi waktu tes hanya 20 menit. Nanti setelah 20 menit waktu akan otomatis berhenti dan akan menilai sendiri. Dan ini nilai dilewati, untuk layout dilewati. Ini kalau layout ini bisa nanti setiap halaman itu bisa berapa question, berapa pertanyaan. Misalkan diisi 1, 2, 3 bisa. Nah, ini di review option, misalkan ini kan semua centangan tidak kosong. Nanti kalau cuma kosong ini nanti nilai tidak akan tampil ke siswa. Misal kita membuat tes dan ingin menampilkan nilai ke siswa, kita beri centang tanda pada immediately after the item. Ini yang ini saja. Lainnya tidak. Tapi kalau misal tidak ingin menampilkan nilai ke siswa, ini dihilangkan. Tampilan, kemudian ini pada extra restriction on item, ini nanti bisa dikasih password. Jadi misalnya dikasih istilahnya kata kunci untuk masuk ke tes tersebut, misalkan kita kasih, nanti siswa harus punya
kuncinya ini untuk mengerjakan tes. Tapi semisal tidak, dia dibiarkan saja. Ini nanti questionnya kalau kita acak otomatis ini bisa di klik ya, kalau tidak dilewati saja. Ini enggak ada lalu. Nah, ini pada nilai ini ada percobaan menjadi diperbolehkan. Karena ini di setting 1, maka siswa hanya diperboleh mengerjakan sekali saja. Semisal kita memberikan 2 kali, kita tinggal set 2. Nah, itu hanya itu saja pengaturannya, dan simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu untuk mengisi soalnya bagaimana? Nah, itu kita klik ini ulangan harian 2. Nah, ini masih kosong, ini terus ditutup karena tadi di set jamnya. Ini ditutup jam 8, jam 11, percobaan hanya 1 kali, waktunya 20 menit. Untuk mengisi soal kita bisa klik edit quiz. Nah, ini kemudian pada pojok bawah kanan diklik add, kemudian add new question. Nah, di sini ada beberapa macam soal atau tipe soal, bisa pilihan ganda, benar salah, matching, short answer, bisa, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita pilih pilihan ganda. Tambah. Pada nomor soal kita bisa pilih nomor, misalkan nomor 1. Teks soal itu soalnya, misalkan terus tanda pengaturan awal ini dibiarkan saja, umpan balik dibiarkan, ID number dibiarkan, jawaban tunggal atau ganda. Ini kalau bilang ganda hanya jawaban 1, maka ini dibiarkan saja. Nah, ini diklik, misalkan opsinya juga ingin diacak, pilih diacak, kalau tidak ini dihilangkan. Kalau untuk defaultnya ini diacak. Nomor pilihan ada ABC besar 1, 2, 3, dan lain-lain. Untuk mengisi jawabannya, pada menu jawaban pilihan 1 ini diisi, misalkan ini di jawaban 2, untuk umpan balik dikosongin saja. Pilihan 3 C, D, 5 E. Nah, ini sudah kita buat jawabannya dari A, B, C, D, E. Maka untuk memberikan kunci jawabannya, misalkan yang opsi benarnya adalah yang jawaban A. Nah, ini kita pilih 100. Dan udah langsung simpan perubahan. Nah, ini udah. Kemudian kita add lagi, add new question lagi, dan ganda. Misalkan dari soal, misalkan kita jawab ini, kita tinggal copy. Ini nomor 2 misalnya mencari dari internet, kemudian kita kopikan saja. Ini kosong. Opsinya A, B, C nya ini tidak usah diikut di copy karena nanti soal akan dibaca. Ini karena tadi dari sini jawabannya D, maka pilihan 4 di 100, kemudian klik simpan perubahan. Ini maksimal nilai tertinggi bisa disetting. Kemudian kita bisa mempreviewnya. Klik tadi 1 ini, kemudian klik ulangan harian. Nah, pada menu ini, karena ini disetting pukul 8 atau tanggal 8 pukul 7 ini bisa di preview melalui menu pengaturan. Klik
kemudian preview. Kemudian ini jawabannya misalkan tadi ini akan diajak ABC nya ini. Oke. Nah, ini apa? Nah, udah kita kirim, selesaikan, kirim dan selesaikan, finish review. Karena tadi pada layoutnya tadi tandanya tidak jenuh, maka nilai tidak ditampilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.